Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan tentang rencana audit tata kelola sistem informasi di Universitas Anggabuana menggunakan framework COVID 2019. Nah, di sini aku akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Elsa Yulia Amanah dengan NIM 3220391. Ada saya, Alisa Sabila Azara dengan NIM 3220320. Dan yang ketiga ada Ratu Siska Meiriska dengan NIM 3220422. Nah, selanjutnya untuk pendahuluannya, bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Ratu. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat dan berperan penting dalam menunjang operasional di segala bidang kehidupan. Begitu pula pada bidang pendidikan. Universitas Anggabuana merupakan lembaga perguruan tinggi swasta yang memberikan jasa pendidikan yang telah menggunakan sistem informasi sebagai serangkaian prosedur kerja, juga menangani beberapa proses diantaranya seperti sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi audit internal, dan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Evaluasi internal biasanya dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu atau LPM Universitas Anggabuana. Namun hingga saat ini, LPM belum melakukan audit untuk tata kelola sistem informasi di lingkungan Universitas Anggabuana, sehingga diperlukan audit tata kelola sistem informasi untuk dapat mengevaluasi kesesuaian kinerja maupun operasional dari sistem informasi yang telah berjalan. Rencana audit tata kelola sistem informasi adalah langkah-langkah rinci yang berkaitan dengan prosedur dan rencana yang digunakan dalam audit tata kelola sistem informasi, sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Framework yang digunakan pada penelitian ini adalah COVID 2019. COVID 2019 dipilih karena telah menyediakan model penilaian tata kelola dan model penilaian manajemen teknologi informasi yang selaras dengan standar-standar tata kelola lainnya. Dengan adanya rencana audit tata kelola sistem informasi, diharapkan dapat membantu auditor di Universitas Anggabuana mengenai tahapan audit tata kelola sistem informasi untuk mengetahui tingkat kemampuan atau capability level. Pertama, ada deskripsi umum tentang standar yang digunakan. COBIT singkatan dari Control Objectives for Information dan Related Technology. Adalah suatu framework yang memberikan paduan praktis bagi organisasi dalam mengelola dan mengontrol teknologi informasi atau TI. COBIT dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan cara yang efektif dan efisien. COVID 2019 adalah suatu kerangka kerja manajemen teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan efektif dan efisien. Berikut adalah prinsip-prinsip menyeluruh COVID 2019, diantaranya prinsip berbasis bisnis, prinsip terfokus pada rincian atau detail, prinsip terpusat pada resiko, prinsip integrasi proses, prinsip berorientasi pada kepemilikan dan akuntabilitas, prinsip penyeluruh dan terpadu, prinsip berfokus pada optimalisasi nilai, dan terakhir prinsip berbasis peningkatan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, COVID 2019 membantu organisasi dalam mencapai dan memelihara keunggulan bisnis melalui pengelolaan yang efektif dari sumber daya dan proses teknologi informasi. Kedua, ada standar audit. Standar audit meliputi S1 Audit Charter, S2 Independence, S3 Professional Ethics dan Standar, S4 Professional Competence, S5 Planning, S6 Performance and Audit Work, S7 Reporting, S8 Follow-up Activities, S9 Irregularities and Illegal Acts, S10 IT Governance, S11 As of Risk Assessment in Audit Planning, S12 Audit Materiality, S13 Using the Work of Other Experts, S14 Audit Evidence. Ketiga, ada domain yang akan digunakan melakukan audit sistem informasi.
Domain Goal Cascade dalam COVID 2019 adalah bagian dari domain pertama, yaitu Governance of Enterprise IT atau GEIT. Dalam COVID, Goal Cascade mengacu pada suatu proses untuk menghubungkan tujuan strategis organisasi dengan tujuan dan indikator kinerja yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi. Dengan menggunakan Goal Cascade, organisasi dapat memastikan bahwa teknologi informasi diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Proses ini membantu menyelaraskan inisiatif teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis yang strategis dan memungkinkan evaluasi yang terus-menerus terhadap sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Keempat, alasan pemilihan domain. Pemilihan Goal Cascade bukan hanya tentang menyusun tujuan, tetapi juga tentang menciptakan keterkaitan yang kuat antara semua aspek organisasi. Ini membantu menciptakan lintasan keterkaitan yang jelas antara strategi bisnis dan peran teknologi informasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman lintas fungsional dalam organisasi. Terakhir, ada perencanaan audit sistem informasi atau tahap yang akan digunakan. Tahap audit sistem informasi mencakup aktivitas. Kesatu ada perencanaan atau planning, menentukan ruang lingkup atau scope, objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi. Kedua, ada pemeriksaan lapangan atau fieldwork, pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan pihak-pihak yang terkait. Ketiga, ada pelaporan atau reporting. Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Terakhir ada tindak lanjut atau follow up, memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Untuk selanjutnya, wewenang perbaikan dengan tanggung jawab manajemen objek yang diteliti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Ratu. Di sini bagian kedua ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan hasil observasi, kajian pustaka, wawancara, dan studi dokumen tujuan bisnis perusahaan. Rencana kegiatan audit tata kelola sistem informasi di Universitas Sangga-Buana disusun dalam tahapan rencana audit seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini contohnya. Lalu next. Untuk yang pertama ada studi literatur. Pada tahap studi literatur meliputi dua tahapan, yaitu satu, kajian pustaka merupakan proses pengumpulan informasi ilmu yang relevan pada penelitian yang dilakukan sebagai panduan penelitian. Dua, studi dokumen tujuan bisnis perusahaan merupakan sebuah proses pengumpulan informasi dan data mengenai tujuan bisnis perusahaan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan rencana audit tata kelola sistem informasi di Universitas Sangga-Buana. Pemetaan dominan COVID, penentuan domain dapat dilakukan dengan menggunakan goal costed dan desain faktor penentuan yang disediakan oleh COVID 2019. Pada penelitian ini, penelitian memfokuskan penentuan domain dengan menggunakan goal cascade sehingga dapat memfokuskan penentuan domain dengan menggunakan goal cascade sehingga dapat diketahui domain prioritas yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Sangga-Buana. Kebutuhan pemangku kepentingan harus ditransformasikan sebagai strategi perusahaan
yang dapat ditindaklanjuti rangkaian sasarannya yang akan mendukung tujuan perusahaan yang merupakan salah satu faktor desain utama untuk sistem tata kelola. Hal ini mendukung penentuan prioritas tujuan manajemen berdasarkan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yang ada kemudian disesuaikan sedemikian rupa untuk dijadikan tujuan perusahaan. Selanjutnya dilakukan penyelarasan antara tujuan perusahaan dengan tujuan teknologi informasi. Respon audit atau RACI chart dalam COVID 2019 sangat penting untuk memiliki matriks keputusan yang jelas. Matriks keputusan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area topik utama yang membutuhkan peran dan tanggung jawab pengambilan keputusan yang jelas. Ini disediakan sebagai panduan dan dapat dimodifikasi dan disesuaikan agar sesuai dengan organisasi dan persyaratan khusus perusahaan. RESI adalah singkatan dari responsible, orang yang melaksanakan tugas atau pekerjaan. Accountable adalah orang yang bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan aktivitas. Konsultan adalah orang yang berperan memberikan masukan. Informed adalah orang yang diberikan laporan pelaksanaan aktivitas. Responden pada penelitian ini akan diberikan kuesioner dalam dilakukan proses wawancara yang pertanyaannya telah disusun sebelumnya oleh auditor. Daftar pertanyaan yang diberikan oleh auditor dibuat berdasarkan kerangka COVID 2019. Responden mengisi kuesioner berdasarkan fakta yang ada di lapangan atau situasi sebenarnya. Nilai yang ditentukan adalah antara iya dan tidak untuk mengetahui apakah aktivitas dilakukan pada setiap proses yang dijalankan tata kelola sistem informasi di Universitas Sangga-Buana. Untuk panduan audit, setelah semuanya proses identifikasi selesai, telah diketahui domain prioritas sesuai dengan kebutuhan Universitas Sangga-Buana dan telah ditentukan responden audit, maka selanjutnya adalah penyusunan panduan rencana audit untuk tata kelola sistem informasi di Universitas Sangga-Buana. Dalam penyusunan panduan audit terdapat dua tahap di antaranya tata kelola sistem informasi di Universitas Sangga-Buana. Untuk yang kedua, jadwal rencana audit untuk mempermudah auditor dalam pelaksanaan audit. Daftar pertanyaan kuesioner diberikan kepada responden audit sesuai dengan RESI card yang telah ditentukan sebelumnya. Auditor kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumentasi bukti audit yang telah diobservasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alisa. Silakan. Oke. Kita lanjut untuk mempresentasikan dari hasil dan pembahasannya di bagian 3 ini. Yang pertama ada studi literatur. Studi literatur yang didapatkan pada penelitian ini meliputi 1. Kajian pustaka didapati dari jurnal, buku, dan penyedia informasi lainnya yang relevan dengan audit tata kelola sistem informasi dan framework COVID 2019. Yang kedua ada studi dokumen. Tujuan bisnis perusahaan dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya wawancara kepada narasumber audit dan mencari dokumen yang meliputi visi, misi, dan tujuan dari Universitas Sangga-Buana. Standar operasional prosedur atau SOP Universitas Sangga-Buana, struktur organisasi Universitas Sangga-Buana, rencana strategi Universitas Sangga-Buana, regulasi buku besar Universitas Sangga-Buana, statuta Universitas Sangga-Buana, dan blueprint teknologi informasi Universitas Sangga-Buana. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu pemetaan domain COVID. Pemetaan domain COVID merupakan tahapan penting dalam proses audit tata kelola sistem informasi. Pemetaan domain pada penelitian ini menggunakan proses goal cascade berdasarkan COVID 2019. Di bagian A ini, identifikasi enterprise goals Universitas Sangga-Buana pada COVID 2019,
Goal Cascade mendukung prioritas tujuan manajemen berdasarkan prioritas tujuan perusahaan atau enterprise goals. Seperti yang telah dipaparkan pada tabel di bawah ini. Nah, berikut tabelnya. Boleh di-pause. Jadi ada di BNC BSC, lalu ada dari tujuan Universitas Anggabuana, dan ada tujuan perusahaan COVID dari 2019 ya. COVID 2019. Dan dimensi BSC-nya itu membahas tentang keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan. Berdasarkan pemetaan tujuan bisnis Universitas Anggabuana dengan Enterprise Goals, berdasarkan COVID 2019, terpilih 7 Enterprise Goals yang sesuai dengan tujuan Universitas Anggabuana. Lalu di bagian B ada identifikasi alignment goals. Memetakan 7 Enterprise Goals, terpilih sebelum menjadi penyelarasan tujuan alignment goals dari COVID 2019. Terpilih 10 alignment goals yang selaras dengan tujuan Universitas Anggabuana meliputi AG01, AG04, AG05, AG06, AG08, AG09, AG10, AG11, AG12, dan AG13. Dan ada juga di sini di bagian C-nya identifikasi governance dan manajemen objektif. Memetakan hasil penyelarasan tujuan EG dan AG untuk mendapatkan penyelarasan tujuan alignment goals dari Universitas Anggabuana. Langkah berikutnya adalah memetakan hasil alignment Universitas Anggabuana dari prosedur sebelumnya dengan governance dan manajemen objektif dari COVID 2019 atau GM. Agar dapat mengetahui governance dan manajemen objektif yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Anggabuana. Pemetaan antara AG dan GM dinyatakan dengan skala P atau primary, yang berarti prioritas utama, dan skala S atau secondary sebagai prioritas kedua pada setiap domain. Domain yang terpilih berdasarkan Goals Cascade Universitas Anggabuana yaitu domain MEA atau Monitoring, Evaluate, dan Assess, yang memiliki skala primary pada setiap objektifnya. Maka rencana audit untuk tata kelola sistem informasi di Universitas Anggabuana pada penelitian ini akan difokuskan pada domain MEA atau Monitoring, Evaluate, dan Assess-nya. Nah, terus di sini ada poin ketiga yaitu identifikasi responden audit RACI chart ya. RACI chart, sorry. Pada tahapan ini, menentukan peserta yang akan mengikuti audit, langkah yang dilakukan adalah dengan memilih personil yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi di Universitas Anggabuana. Berikut ini adalah daftar narasumber beserta tipe responden pada kegiatan audit di Universitas Anggabuana yang berjumlah 10 orang dengan rincian di bawah ini. Ini nggak 10 orang sih guys, yang kita masukin cuma di beberapa. Seperti ini contoh tabelnya, ada RACI chart-nya, terus jabatannya, rektor, wakil rektor, terus ada objektifnya, seperti ini. Lalu kita lanjut aja untuk ke poin keempat, yaitu panduan audit. Nah, di sini juga ada poin A-nya, pembuatan kuesioner yang di poin A. Pembuatan kuesioner berdasarkan aktivitas domain MEA, penilaian capability dimulai dari level 2 karena Universitas Anggabuana telah mencapai kriteria capability level 0 dan level 0 dan 1. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk melakukan penilaian terhadap capability level dimulai dari capability level 2 sampai dengan level 5. Proses dalam setiap aktivitas tata kelola sistem dan manajemen dapat dioperasikan pada berbagai tingkat kemampuan, dimulai dari tingkat 0 hingga tingkat 5. Tingkat kemampuan merupakan alat ukur seberapa baik sesuatu proses diimplementasikan. Pengisian kuesioner pada penelitian ini berfokus pada aktivitas yang tersedia pada domain monitoring, evaluate, dan assess-nya. Beberapa proses di dalam domain MEA diantaranya ada
MEA 01 atau Manage Performance and Conformance Monitoring. Terus ada di MEA kedua ada Manage System of Internal Control. Terus MEA yang ketiga ada Manage Compliance with External Requirements. Terus ada juga buat di MEA keempat ada Manage Assurance. Setelah ditemukan nilai capability berdasarkan kuesioner, selanjutnya penentuan capability level didukung dengan evidence hasil observasi yang ada di setiap level. Untuk bagian B-nya, jadwal rencana pelaksanaan audit. Pada tahap ini adalah menjadwalkan pelaksanaan kegiatan audit tata kelola sistem informasi di Universitas Sanggabuana. Tujuannya adalah untuk membantu auditor internal Universitas Sanggabuana dalam pelaksanaan audit agar berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadwal rencana pelaksanaan audit tunjukkan pada tabel di bawah ini ya. Ada di tabel berikut. Ada nama kegiatan, terus domainnya, terus waktu, ada rencananya dan pelaksanaannya, terus ada responden, kode lembar kerja audit, dan keterangannya. Seperti itu. Di sini ada di 4 poin juga ke bawah. Nah, selanjutnya kita memasuki untuk kesimpulan. Kita kembalikan lagi ke teman kita. Boleh, Ratu? Baik, materi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari rencana audit tata kelola sistem informasi, yaitu rencana panduan audit menggunakan framework COVID-19, menghasilkan domain prioritas yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Universitas Sanggabuana melalui proses identifikasi kebutuhan stakeholder, yang kemudian disesuaikan dengan enterprise goals berdasarkan COVID-19. Setelah mengetahui enterprise goals dari Universitas Sanggabuana, selanjutnya melakukan pemetaan penyelarasan EG akan tabel pemetaan berdasarkan COVID-19. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terpilih Domain Monitoring Evaluate and Assess atau MAA yang memiliki skala primary di setiap objektifnya. Selanjutnya, dilakukan proses penentuan responden audit berdasarkan RACI card. Informan kunci dalam penelitian ini adalah personil yang ada di dalam divisi UPT, Puskov, dan jajaran lain sebagai pihak manajemen dan pengguna sistem informasi, serta panduan ini menghasilkan jadwal rencana audit agar dapat membantu auditor internal Universitas Sanggabuana melakukan kegiatan audit sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Sekian pemaparan materi mengenai rencana audit tata kelola sistem informasi di Universitas Sanggabuana menggunakan framework COVID-19. Kami dari kelompok 22 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.